Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Saudara SMK Negeri 1 Cilegon Official yang semoga saat ini selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam mengajarkan bahwa sesungguhnya jikalau kita melakukan segala hal itu harus penuh dengan keberhati-hatian dan perhitungan. Dalam pepatah mengatakan fissanis salamatu wa fil ajalatin nadamatu. Di dalam keberhati-hatian itu ada keselamatan, dan di dalam sifat tergesa-gesa, sifat terburu-buru biasanya mengandung penyesalan. Akan tetapi malah ada 5 hal yang harus dilakukan secara terburu-buru. Yang pertama, menguburkan jenazah. Tidak baik kalau misalkan jenazah disemayamkan sampai 3 hari. Yang kedua, mengawinkan anak perempuan. Dan yang ketiga, membayar hutang. Yang keempat, yaitu menghidangkan makanan untuk musafir yang kebetulan menjadi tamu di dalam rumah kita. Dan yang kelima yang harus dilaksanakan secara terburu-buru adalah bertaubat apabila kita setelah melakukan dosa. Hal yang kelima inilah yang akan kita bahas dalam pertemuan kultum sore ini, yaitu tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Taubat berasal dari kata taba yatubu yang isi masdarnya adalah taubatan, sama artinya dengan roja'a yarji'u, ada ya'udu yang artinya ulang atau kembali. Taubat ini maksudnya adalah kembali dari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jikalau kita dalam hidup ini sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya kita harus cepat-cepat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa taubat ini harus dilaksanakan secara terburu-buru? Karena pada dasarnya makhluk yang bernama manusia ini sulit melepaskan dari rasa salah dan dosa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan berdosa adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran 135 yang sudah saya bacakan tadi. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila terjatuh dalam kesalahan, au zalamu anfusahum, atau mereka menganiaya diri mereka sendiri, zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Apabila kita berbicara tentang taubat ini, artinya sama dengan kita berbicara dengan tingkah laku kita dalam sehari-hari. Apa yang harus kita lakukan supaya taubatnya itu diterima? Yang pertama adalah kita harus menyesal atas segala perbuatan yang telah kita lakukan. Dan yang kedua, berjanji untuk tidak akan melakukannya lagi. Dan yang ketiga, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang berdosa untuk selama-lamanya. Kalau kita kembali kepada Al-Quran surat Ali Imran ayat 135 tadi, apabila kita dalam hidup telah melakukan dosa, zakarullah, segera ingatlah kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim,
segera memohon ampun dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dosa dalam Islam itu tidak bisa dibayar dengan harta, tahta, bahkan jabatan yang kita miliki di dunia ini. Akan tetapi dosa dalam Islam itu hanya bisa ditebus dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sebagai umat muslim juga dianjurkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hari satu malam itu dianjurkan 100 kali dalam istighfar. Bahkan di riwayat lain mengatakan 70 kali dalam satu hari itu kita harus melakukan istighfar. Bukan hanya itu saja, kita juga dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah taubat yang dilakukan setelah sholat maghrib. Supaya apa? Karena supaya kita bisa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, kita juga harus rutin membacakan bacaan Sayyidul Istighfar. Apa itu Sayyidul Istighfar? Sayyidul Istighfar merupakan raja dari segala bacaan yang dipanjatkan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang telah kita lakukan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebelum saya tutup, marilah kita semua bersama-sama membacakan bacaan Sayyidul Istighfar supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita dan supaya kita meningkatkan ketakwaan kita agar selalu beristighfar kepada Allah atas segala perbuatan dosa yang kita lakukan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Walaupun singkat kultum pada sore ini karena terbatasnya waktu, semoga kita bisa mengambil manfaatnya, terutama pada bulan suci Ramadan ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, yaitu kita terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh ampunan ini. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadzanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.